Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Hari ini 8 hari bulan Mac 2023 bersamaan hari Rabu dalam musim puasa. Pembacaan hari ini diambil daripada Injil Matius bab 20 ayat 17 hingga ayat 28. Bersama kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, pelayanan dan pengajaran Yesus seringkali dikritik oleh orang-orang Farisi, imam-imam kepala, dan juga ahli-ahli Taurat. Mereka tidak dapat menerima ajaran Yesus, ajaran yang benar dan membawa kepada keselamatan dan kesatuan dengan Allah. Ini karena setiap ajaran yang Yesus sampaikan telah menyentuh realiti kehidupan mereka yang penuh dengan hipokrit atau kepura-puraan, korupsi, dan menindas orang-orang yang miskin dan lemah. Sebab itu, mereka berusaha menjatuhkan dan menyingkirkan Yesus.
sehingga menyalibkan Dia di atas kayu salib. Nah, saudara-saudari, mungkinkah dalam usaha kita datang lebih dekat dengan Yesus, atau dalam keikhlasan pelayanan kita alami perkara yang sama seperti Yesus alami? Kita mungkin disalah faham, dihakimi, dipandang sinis, disindir-sindir dan sebagainya. Apakah kita mahu putus asa dalam melakukan perbuatan-perbuatan baik yang telah kita mulai? Atau kita berhenti melayani dan berhenti melakukan perbuatan-perbuatan baik hanya kerana kita mahu memuaskan hati orang-orang yang mengkritik kita? Atau kita tetap setia dalam perbuatan-perbuatan baik kita dan dalam pelayanan kita, pelayanan kasih dan penuh kerendahan diri dan keikhlasan? Saudara-saudari terkasih, musim puasa adalah kesempatan untuk merenung akan kesiapsediaan kita untuk menderita bagi tujuan yang mulia. Persoalannya, dengan cara apakah saya bersedia menderita untuk tujuan yang mulia? Mungkinkah kita boleh belajar daripada Mother Teresa dalam puisinya yang tertulis seperti berikut? Apabila engkau berbuat baik, orang lain mungkin akan berprasangka bahwa ada maksud tersembunyi di balik perbuatan baik yang engkau lakukan itu. Tetapi tetaplah berbuat baik. Apabila engkau berjaya, engkau mungkin akan mempunyai musuh dan teman-temanmu iri hati atau cemburu. Tetapi teruskanlah kejayaanmu itu. Apabila engkau jujur dan terbuka, orang lain mungkin akan menipumu. Tetapi tetaplah bersikap jujur dan terbuka setiap saat. Apa yang engkau bangun selama bertahun-tahun dapat dihancurkan oleh orang lain dalam satu malam sahaja. Tetapi janganlah berhenti dan tetaplah membangun. Apabila engkau menemukan kedamaian dan kebahagiaan di dalam hati, orang lain mungkin akan iri hati kepadamu. Tetapi tetaplah berbahagia. Kebaikan yang kau lakukan hari ini mungkin besok dilupakan orang. Tetapi teruslah berbuat baik. Berikan yang terbaik dari apa yang engkau miliki. Dan itu mungkin tidak akan pernah cukup. Tetapi tetaplah berikan yang terbaik. Jangan pedulikan apa yang orang lain pikirkan atas perbuatan baik yang engkau lakukan. Percayalah bahwa mata Tuhan tertuju pada orang-orang yang jujur, dan Dia melihat ketulusan hatimu. Saudara-saudari terkasih, semoga kita tetap teguh dalam pelayanan kasih kita. Selamat berpuasa dan Tuhan memberkati.